Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat beliau kita semua diberikan tempat di surganya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Semoga video ini membawa berkah dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Raffi adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa kecil, terpencil dari keramaian kota besar. Sejak kecil, ia telah menyaksikan perjuangan orang tuanya yang hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya, yang dulunya seorang pedagang sukses, kini terjerat utang yang tak kunjung selesai. Bukan hanya itu, keuangan keluarganya juga semakin terhimpit oleh kondisi ekonomi yang terus memburuk. Hari demi hari, Raffi melihat ayahnya semakin frustasi, tenggelam dalam rasa putus asa. Ibu Raffi yang selalu berusaha tegar, kini mulai terlihat lelah dan tak mampu lagi menyembunyikan kecemasannya. Raffi merasa terhimpit, seakan dunia sedang menuntutnya untuk bertanggung jawab atas nasib keluarganya. Namun, tak ada jalan keluar yang mudah. Raffi, yang hanya seorang lulusan SMA, tidak memiliki cukup keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat membayar utang-utang tersebut. Ia merasa sangat terperangkap dalam situasi ini. Hingga suatu hari, sebuah tawaran datang dari seorang kerabat yang tak pernah ia sangka sebelumnya. "Tawaran ini mungkin bisa membantumu, Raffi," kata Pak Dewira, salah seorang kerabat jauh yang selama ini jarang berkunjung ke rumah. Suaranya terdengar serius, namun ada nada yang berbeda kali ini. Ada seorang wanita tua di kampung sebelah yang membutuhkan seorang suami. Dia sangat kaya, dan dia ingin mengakhiri hidupnya dengan tenang. Jika kau menikahinya, kau akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup untuk melunasi semua utang keluargamu. Raffi terkejut mendengar tawaran tersebut. Sebuah pernikahan dengan seorang wanita tua yang tak dikenal demi uang? Betapa ironisnya situasi yang ia hadapi. Namun, pikirannya langsung teralihkan pada wajah orang tuanya yang cemas, dan utang yang semakin menumpuk. Tidak ada pilihan lain, kecuali menerima tawaran itu. Setelah berpikir panjang, Raffi akhirnya memutuskan untuk menemui wanita tua tersebut. Ia merasa terpaksa, tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarganya. Pada hari yang telah ditentukan, Raffi pergi ke rumah besar di pinggiran kampung. Rumah itu tampak megah meskipun sedikit kumuh, dan seakan ada misteri yang mengelilinginya. Begitu Raffi memasuki rumah, ia disambut oleh seorang wanita tua bernama Nyi Endang. Nyi Endang sudah berusia 70 tahun, namun matanya masih tajam dan tubuhnya masih tegap. Ia mengenakan pakaian kebaya tradisional yang terlihat sederhana, namun memiliki kesan anggun yang misterius. "Selamat datang, Raffi," sambut Nyi Endang dengan senyuman yang lembut. "Aku sudah menunggu kedatanganmu." Raffi merasa sedikit canggung, namun ia menenangkan diri. Ia duduk di kursi yang disediakan, memandang ke sekeliling rumah yang dipenuhi barang-barang antik dan lukisan-lukisan tua. Ada sesuatu yang membuatnya merasa aneh, seakan ada sesuatu yang tak beres di tempat ini. Namun, ia mencoba menepis perasaan tersebut. Nyi Endang kemudian mulai berbicara tentang pernikahan mereka. "Aku ingin menikahimu karena aku merasa sudah tua dan tidak punya siapa-siapa lagi. Aku membutuhkan seseorang yang bisa mengurusku, dan aku tahu kamu butuh uang untuk keluargamu. Mari kita selesaikan ini dengan damai." Raffi mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah tentang cinta, tetapi lebih kepada sebuah transaksi antara dua pihak yang membutuhkan sesuatu. Namun, demi keluarga, ia rela menjalani kehidupan yang aneh ini. Pada malam pernikahan yang sederhana namun sakral, Raffi dan Nyi Endang mengikat janji di hadapan saksi. Ketika semuanya selesai, Raffi merasa lega. Dia tahu bahwa ia telah mengorbankan banyak hal untuk keluarganya. Namun, ia belum tahu apa yang menantinya di malam pertama pernikahan itu. Setelah upacara selesai, mereka menuju ke kamar tidur yang sudah disiapkan. Nyi Endang tersenyum penuh arti saat melihat Raffi duduk di tepi tempat tidur. "Mari kita istirahat, Raffi. Malam ini adalah awal dari perjalanan kita." Namun,
Ketika Raffi berbaring di samping Nyi Endang, ia merasakan keanehan yang luar biasa. Nyi Endang mulai membuka sebuah laci di meja samping tempat tidur, dan dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku tua yang terlihat sangat berharga. Buku ini adalah warisan keluarga, kata Nyi Endang, sambil membuka halaman-halaman buku tersebut. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya, dan aku ingin kau tahu segalanya. Raffi menatap buku itu dengan cemas, dan kemudian Nyi Endang melanjutkan dengan sebuah cerita yang tak pernah ia bayangkan. Ternyata, kekayaan yang dimiliki Nyi Endang tidak hanya berasal dari warisan suaminya, tetapi juga dari bisnis yang sangat gelap yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Aku terlibat dalam sebuah jaringan yang mengatur uang haram, kata Nyi Endang dengan suara serak. Semua kekayaan ini datang dari jalan yang tidak benar. Namun, aku sudah lelah. Aku ingin memberikanmu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Raffi terkejut dan merasa tertipu. Ia tidak pernah menyangka bahwa pernikahan ini akan membawa rahasia besar seperti ini. Namun, di balik rasa kecewa itu, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia harus mengungkapkan semua ini, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang terlibat. Raffi terdiam, terkejut oleh apa yang baru saja diungkapkan oleh Nyi Endang. Bisnis gelap yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun bukan hanya sebuah rahasia besar, tetapi juga sebuah dunia yang penuh dengan intrik dan manipulasi. Raffi merasa seolah-olah hidupnya telah berubah dalam sekejap, dan ia terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Nyi Endang menatap Raffi dengan tatapan serius. Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, Raffi. Tapi aku sudah lelah hidup dalam bayang-bayang dosa ini. Aku ingin memberimu kesempatan untuk memperbaiki semuanya, untuk membayar utang keluargamu dengan cara yang benar. Raffi merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Ia datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkan keluarganya, untuk mengakhiri siklus utang yang tak ada habisnya. Tetapi kini ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia baru saja menikahi seorang wanita yang terlibat dalam kejahatan yang sangat besar. Namun, di sisi lain, ada perasaan iba yang tumbuh dalam dirinya. Nyi Endang, meskipun terlibat dalam dunia yang kelam, tampaknya sudah merasa penat dengan semua itu. Raffi bisa melihat kelelahan di matanya, keinginan untuk mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Ia juga tahu bahwa meskipun Nyi Endang tidak bisa kembali ke jalan yang benar, ia mungkin bisa membantu mengakhiri permainan kotor ini, setidaknya untuk dirinya sendiri. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanya Raffi dengan suara yang penuh keraguan. Ia merasa bingung, terjebak antara pilihan untuk terus hidup dalam kenyamanan uang yang dijanjikan atau memilih untuk menghadapi bahaya yang lebih besar dengan mengungkapkan kebenaran. Nyi Endang menghela napas panjang. Aku tidak akan memaksamu, Raffi. Tapi aku ingin kau tahu bahwa ada cara untuk membersihkan nama kita. Ada sebuah dokumen yang tersembunyi di dalam rumah ini, yang bisa mengungkapkan semua yang telah kulakukan. Jika kau ingin melakukannya, kau harus menemukannya dan membuatnya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Raffi merasa seakan-akan dunia sedang berputar lebih cepat. Satu sisi dirinya ingin tetap bertahan dengan pernikahan ini dan menikmati hasilnya. Sementara sisi lainnya merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semua ketidakadilan yang telah berlangsung selama ini. Setelah beberapa lama terdiam, ia akhirnya berdiri dan berkata dengan tegas, "Aku akan menemukannya, Nyi Endang. Aku akan membantu menyelesaikan masalah ini, bukan untukku, tapi untuk semua orang yang terlibat." Nyi Endang tersenyum lemah, namun ada rasa terima kasih di matanya. "Aku tahu kau orang baik, Raffi. Aku hanya bisa berharap kau memilih jalan yang benar." Setelah percakapan itu, Raffi merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Malam pertama mereka sudah penuh dengan rahasia dan ketegangan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan selanjutnya akan menentukan masa depan bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Nyi Endang dan keluarganya. Ia merasa berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan bisa berujung pada konsekuensi yang tak terduga. Pagi berikutnya, Raffi memulai pencariannya di rumah besar tersebut. Setiap sudut rumah dipenuhi barang-barang antik, lukisan-lukisan tua, dan perabotan yang tampaknya sangat berharga. Ia mulai memeriksa ruangan demi ruangan,
mencari petunjuk tentang dokumen yang dimaksud Nyi Endang. Rumah itu terasa seperti labirin, dengan lorong-lorong panjang yang sepi dan ruangan yang terlihat sangat misterius. Setelah beberapa jam mencari, Raffi akhirnya menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik lemari tua di sudut rumah. Ia membuka pintu yang berderit itu dengan hati-hati, memasuki ruangan yang tampak gelap dan lembab. Di dalam, ada sebuah meja kayu besar yang dipenuhi dengan tumpukan kertas dan dokumen. Raffi tahu bahwa ini adalah tempat yang dimaksud oleh Nyi Endang. Di tengah tumpukan kertas itu, ia menemukan sebuah dokumen yang berbeda dari yang lainnya. Dokumen itu terlihat lebih tua, dengan segel yang sudah usang. Raffi membuka dokumen itu dengan cemas, membaca setiap kata yang tertera di dalamnya. Begitu ia menyelesaikan membaca, rasa kaget dan ngeri langsung menyeliputi dirinya. Ternyata, dokumen itu berisi informasi tentang sejumlah transaksi ilegal yang melibatkan beberapa pengusaha besar dan tokoh politik terkenal. Ini adalah bukti kuat yang bisa menghancurkan banyak orang, termasuk Nyi Endang sendiri. Raffi merasa ngeri, namun ia tahu bahwa dokumen ini adalah kunci untuk mengakhiri segala sesuatu. Namun, pada saat yang sama, Raffi juga sadar bahwa jika dokumen ini jatuh ke tangan yang salah, itu bisa berakibat fatal. Tidak hanya untuk Nyi Endang, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Keputusan yang harus ia buat sekarang jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Dengan dokumen itu di tangannya, Raffi kembali ke kamar tidur mereka, tempat Nyi Endang menunggunya. Rasa cemas dan ketegangan semakin membebani hatinya. Apa yang akan ia lakukan dengan bukti ini? Haruskah ia mengungkapkan semuanya? Ataukah ada jalan lain yang lebih baik? Nyi Endang melihat wajah Raffi yang tertekan dan bertanya, "Apakah kau sudah menemukannya?" Raffi menatapnya dalam-dalam. "Ya, aku menemukannya. Tapi ini bukanlah jalan yang mudah, Nyi Endang." Nyi Endang mengangguk, seakan sudah tahu apa yang akan datang. "Apapun yang kau pilih, Raffi, aku akan menerima konsekuensinya. Namun ingatlah, apapun yang terjadi, kau harus membuat keputusan yang akan menentukan hidupmu." Setelah menemukan dokumen itu, Raffi merasa hatinya dihantui oleh ketegangan yang tak kunjung reda. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang dokumen yang kini terasa lebih berat dari sekadar kertas. Rahasia besar yang terungkap di malam pertama pernikahannya bukan hanya tentang Nyi Endang, tetapi juga tentang banyak orang yang telah terlibat dalam perputaran bisnis gelap yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di hadapannya, Nyi Endang menunggu dengan penuh harap, seolah mengetahui bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib mereka berdua. Wajahnya yang tua itu tampak lelah, namun ada ketenangan yang tak tergoyahkan di dalam tatapannya. "Apa yang akan kamu lakukan, Raffi?" tanya Nyi Endang dengan suara pelan, namun penuh makna. "Apakah kau akan mengungkapkan semuanya?" Raffi merasa seolah dunia berputar begitu cepat di sekitarnya. Ia menatap dokumen itu dengan penuh kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Mengungkapkan semuanya bisa berarti kehancuran bagi banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Namun, jika ia memilih untuk menyimpan rahasia ini, apakah ia akan terjebak dalam kegelapan yang tak pernah berakhir? Pikirannya bergejolak, dan dalam diam, ia merenung. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi akibat dari memilih jalan ini? Mengungkapkan kebenaran berarti berhadapan dengan penguasa yang tak terduga. Orang-orang yang bisa menghancurkan hidupnya hanya dengan satu kata. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ketidakadilan yang sudah terlalu lama terjadi. "Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, Nyi Endang," jawab Raffi dengan suara berat. "Aku tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan banyak hal." Nyi Endang menatapnya dengan penuh pengertian, seolah tahu bahwa keputusan ini akan membuat Raffi terjebak dalam dunia yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang bisa dibayangkan. "Kau benar, Raffi. Dunia ini tak pernah adil. Tapi ingatlah, tidak ada jalan keluar tanpa bayaran. Jika kau memilih untuk mengungkapkan semuanya, kau akan menarik perhatian mereka yang berkuasa, dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Raffi menatap Nyi Endang dengan tatapan yang penuh tekad. "Aku tidak peduli. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini.
Aku akan melawan mereka. Dengan keputusan itu, Raffi mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk membawa dokumen tersebut ke pihak yang berwajib. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang atau kekayaan, tetapi tentang menghentikan sebuah lingkaran kejahatan yang telah merusak banyak nyawa. Dia tidak akan menjadi bagian dari permainan yang sudah terlalu lama berlangsung. Pagi berikutnya, Raffi mengatur pertemuan dengan seorang jurnalis terkenal yang memiliki reputasi dalam mengungkapkan skandal besar. Raffi tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang berbahaya, tetapi satu-satunya yang dapat membawa perubahan. Ia pergi ke kantor jurnalis tersebut, membawa dokumen yang kini terasa sangat berat di tangannya. Jurnalis itu, seorang pria bernama Budi, menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Jadi, kau punya sesuatu yang besar, Raffi?" tanya Budi sambil duduk di depan meja kerjanya. Raffi meletakkan dokumen itu di atas meja dan berkata, "Ini bisa mengungkapkan seluruh jaringan bisnis gelap yang telah beroperasi di kota ini. Itu melibatkan banyak orang, termasuk tokoh-tokoh besar yang tak pernah terdeteksi. Aku tidak tahu apakah aku siap dengan konsekuensinya, tapi aku tidak bisa terus menutup mata terhadap semua ini." Budi memeriksa dokumen itu dengan cermat, dan semakin lama ia membaca, semakin terkejut ekspresinya. Ini sangat besar, Raffi. Jika ini terbukti, kita bisa mengguncang dunia. Namun, kau tahu apa artinya ini? Ini bukan hanya sekadar skandal, ini bisa berakhir dengan kekerasan, ancaman, bahkan kematian. Raffi menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, tapi aku sudah tidak bisa mundur lagi. Ini tentang keadilan, Budi. Tentang menghentikan orang-orang yang sudah merusak kehidupan banyak orang. Budi menatap Raffi dengan penuh rasa hormat. Kau pria yang berani, Raffi. Aku akan membantu. Tapi kau harus tahu bahwa setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kita akan menghadapi bahaya yang sangat besar. Mereka sepakat untuk memulai investigasi tersebut, dan Budi berjanji akan membantu Raffi untuk mengekspos kebenaran. Namun, mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan dan ancaman. Dunia yang mereka masuki bukanlah dunia yang mudah, dan ada banyak kekuatan yang akan berusaha untuk menghentikan mereka. Raffi kembali ke rumah, dengan hati yang berat namun penuh tekad. Ia tahu bahwa setiap langkahnya selanjutnya akan membawanya semakin jauh dari kehidupan yang biasa ia kenal. Ketika ia masuk ke dalam rumah besar milik Nyi Endang, ia merasa seperti seorang buronan yang tak bisa melarikan diri. Nyi Endang menatapnya dengan penuh pengertian, namun ada kekhawatiran yang jelas di wajahnya. "Apa yang telah kau lakukan, Raffi?" tanya Nyi Endang dengan suara yang tenang namun penuh arti. Raffi menatap Nyi Endang dan berkata dengan tegas, "Aku sudah memutuskan. Aku akan mengungkapkan semuanya. Aku tidak bisa hidup dengan rahasia ini lagi." Nyi Endang menunduk, seolah merasakan beban yang sama. "Aku tahu kau akan melakukannya, Raffi. Tapi ingatlah, tidak ada jalan keluar yang mudah. Mereka yang berada di balik semua ini akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka." Raffi mengangguk. "Aku tahu risikonya, Nyi Endang. Tapi aku harus melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara." Kehidupan Raffi mulai berubah drastis setelah ia memutuskan untuk mengungkapkan semua rahasia yang telah terpendam. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Tidak ada lagi rasa aman di dalam rumah besar milik Nyi Endang. Bahkan di tengah malam yang sunyi, Raffi merasakan ada mata yang mengawasinya. Tak lama setelah pertemuannya dengan Budi, kehidupan Raffi terasa semakin penuh ancaman. Langkah-langkah yang dia ambil kini bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang bertahan hidup. Beberapa hari setelah ia menyerahkan dokumen kepada Budi, Raffi merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan ketakutan. Setiap kali ia keluar dari rumah, ia merasa seolah-olah ada orang yang mengikutinya. Bahkan di pasar, di jalanan yang ramai, Raffi selalu menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang yang mengamati gerak-geriknya. Ketenangan yang dulu ia rasakan kini tergantikan dengan kegelisahan yang mencekam. Pada suatu pagi, Raffi menerima telepon yang mengubah segalanya. Nomor yang muncul di layarnya tidak dikenal,
Tetapi suara yang terdengar begitu jelas dan penuh ancaman. Kau pikir kau bisa melawan kami, Raffi? Suara itu terdengar penuh kekuatan. Kau dan jurnalis itu akan membayar semua ini. Jangan salahkan kami jika sesuatu yang buruk terjadi padamu atau orang-orang yang kau sayangi. Raffi merasakan darahnya berdesir mendengar ancaman itu. Suara di telepon itu penuh dengan amarah. Dan Raffi tahu betul siapa yang berbicara. Itu adalah salah satu dari mereka. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis gelap yang selama ini mengendalikan banyak hal di kota ini. Dengan gemetar, Raffi menutup telepon itu dan menatap layar handphonenya yang kosong. Ia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasainya. Meski hidupnya kini terancam, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang tidak bisa ia ambil mundur lagi. Ini adalah pertaruhan yang terlalu besar, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Keputusan itu sudah dibuat. Ia harus tetap berjalan ke depan, walaupun bayangan kematian menghantui setiap langkahnya. Namun, ia sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Dalam keadaan seperti ini, ia membutuhkan lebih banyak dukungan, lebih banyak bantuan. Malam itu, Raffi kembali menemui Budi. Mereka bertemu di sebuah kafe yang ramai, jauh dari mata orang yang mungkin mengawasi mereka. Budi sudah menunggu di meja sudut dengan ekspresi serius di wajahnya. Kita harus bergerak cepat, Raffi, kata Budi, matanya penuh dengan tekad. Kita tidak punya banyak waktu. Jika kita ingin mengungkapkan semuanya, kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Orang-orang di belakang bisnis ini tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan berusaha menutup mulut kita dengan cara apapun. Raffi duduk di hadapan Budi, merasakan beratnya beban yang kini ada di pundaknya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Mengungkapkan kebenaran tidak akan mudah, dan mungkin itu berarti mengorbankan lebih banyak nyawa. Namun, ia sudah terlanjur mengambil jalan ini, dan tidak ada jalan mundur. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Raffi dengan suara yang penuh keteguhan. Ia tidak ingin lagi merasa takut. Budi mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini dokumen lanjutan yang perlu kita dapatkan. Kita harus mengekspos siapa saja yang terlibat, termasuk orang-orang besar yang selama ini bersembunyi di balik layar. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan, Raffi. Bukti yang akan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Raffi mengangguk. Aku siap. Kita akan lakukan apa yang perlu dilakukan. Namun, sebelum mereka sempat merencanakan langkah berikutnya, Raffi merasakan sesuatu yang sangat aneh. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah pintu kafe, dan Raffi merasa ada seseorang yang mengamatinya. Saat ia menoleh, ia melihat seorang pria mengenakan jas hitam berdiri di pintu kafe, menatapnya tajam. Pria itu tidak menyapa atau mengatakan apapun, hanya berdiri dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, pria itu melangkah masuk dan mendekat ke meja mereka. Budi dan Raffi langsung merasa cemas. Ada sesuatu yang sangat salah dengan kedatangan pria ini. Ketika pria itu akhirnya berdiri tepat di depan mereka, ia membuka mulutnya, dan kata-kata yang keluar dari bibirnya mengingatkan Raffi akan ancaman yang baru saja ia terima. Kau pikir kau bisa melarikan diri dari kami, Raffi? Kata pria itu dengan suara rendah yang penuh ancaman. Kami sudah memperingatkanmu. Jika kau terus melangkah lebih jauh, tak hanya hidupmu yang terancam. Semua orang yang kau sayangi akan merasakan akibatnya. Raffi merasa darahnya berdesir. Ia tahu bahwa pria ini adalah utusan dari mereka, orang-orang yang telah lama mengendalikan bisnis gelap yang melibatkan Nyi Endang. Semua yang ia lakukan kini sudah diketahui mereka, dan mereka tidak akan membiarkan Raffi dan Budi bebas begitu saja. Siapa kau? Tanya Budi, berusaha untuk tetap tenang meskipun ketegangan di udara semakin menebal. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kesombongan dan ancaman. Aku adalah orang yang akan membuat kalian menyesal atas langkah yang kalian ambil. Ingat, Raffi, dunia ini bukan hanya tentang kebenaran. Terkadang, yang lebih penting adalah bagaimana kau bertahan hidup. Pria itu kemudian berbalik dan berjalan meninggalkan kafe, meninggalkan dua pria yang terdiam, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Raffi merasa tubuhnya gemetar, namun di dalam hatinya,
Ada satu tekad yang semakin menguat. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Ia sudah terjebak dalam permainan ini, dan sekarang ia harus bertarung untuk hidupnya. Kafe itu terasa semakin sunyi setelah pria misterius itu pergi. Suasana yang tadinya ramai kini terasa mencekam. Raffi dan Budi saling bertatapan, merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Mereka tahu bahwa ancaman yang baru saja mereka terima bukanlah sekadar kata-kata kosong. Itu adalah peringatan nyata dari orang-orang yang telah mengendalikan banyak hal di kota ini. Dan mereka tahu, langkah berikutnya akan menjadi lebih berbahaya. Raffi, kita tidak bisa terus seperti ini, kata Budi dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Mereka sudah tahu kita terlibat dalam ini. Tidak ada jalan yang aman sekarang. Kita harus bergerak lebih cepat, atau kita semua akan terjebak dalam permainan ini. Raffi mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Apa yang harus kita lakukan? Mengungkapkan semuanya sudah tidak lagi menjadi pilihan aman. Mereka akan menghancurkan kita. Budi mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah pesan yang baru saja diterima. Aku baru saja mendapat kabar. Ada sebuah pertemuan besar yang akan diadakan di kota ini. Mereka yang terlibat dalam bisnis ini akan berkumpul. Dan aku yakin ini adalah kesempatan kita untuk mengungkap semuanya. Kita harus mencari cara untuk masuk dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Raffi merasa cemas. Tetapi tekad dalam dirinya semakin menguat. Kita tidak punya pilihan, Budi. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini, kita akan kehilangan semuanya. Mereka sepakat untuk mempersiapkan segalanya. Mereka akan menyusup ke dalam pertemuan besar itu, mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, dan membawa bukti yang tak terbantahkan. Namun, mereka tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus berhati-hati. Karena orang-orang yang terlibat dalam bisnis gelap ini tidak akan segan-segan untuk menghancurkan siapa saja yang menghalangi mereka. Beberapa hari kemudian, Raffi dan Budi berhasil menemukan informasi lebih lanjut tentang pertemuan yang dimaksud. Mereka mendapatkan kontak seorang informan yang mengetahui rincian tentang lokasi dan waktu pertemuan itu. Raffi merasa gugup, tetapi ia juga merasa ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk menghentikan semuanya. Malam itu, mereka berdua berencana untuk pergi ke lokasi pertemuan, yang ternyata terletak di sebuah villa terpencil di luar kota. Villa itu terlihat mewah, dengan pagar tinggi dan penjagaan yang ketat. Mereka harus berhati-hati agar tidak tertangkap. Raffi dan Budi mempersiapkan segala sesuatunya, mengenakan pakaian yang tidak mencolok dan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk menyusup tanpa terdeteksi. Di luar villa, mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengamati setiap gerakan di sekitar. Penjaga villa tampak waspada, dan Raffi tahu bahwa jika mereka salah langkah, semuanya bisa berakhir dengan buruk. Namun, mereka sudah berada di titik ini, dan mundur bukanlah pilihan. Begitu kita masuk, kita harus mencari ruang utama tempat pertemuan itu berlangsung, bisik Budi. Kita harus mendapatkan bukti tentang siapa saja yang terlibat. Raffi mengangguk, dan mereka mulai berjalan perlahan menuju gerbang utama. Mereka melewati penjaga dengan hati-hati, memanfaatkan kerumunan orang yang datang ke pertemuan itu untuk menyembunyikan diri mereka. Suasana di dalam villa itu terasa lebih mencekam daripada yang mereka bayangkan. Banyak orang berkumpul di ruang tamu besar, berbicara dengan suara rendah, dan ada yang terlihat membawa tas berisi barang-barang yang tampaknya sangat berharga. Mereka berhasil menemukan sebuah pintu samping yang terbuka, menuju ke lorong yang lebih sepi. Dengan hati-hati, mereka menyusuri lorong itu, mengikuti suara percakapan yang terdengar semakin jelas. Akhirnya, mereka tiba di ruang utama, di mana pertemuan itu berlangsung. Raffi dan Budi berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, mengamati para peserta pertemuan. Mereka melihat sejumlah wajah yang familiar, tokoh-tokoh besar yang selama ini berada di balik layar, yang terlibat dalam bisnis gelap yang merusak banyak nyawa. Raffi merasakan amarah dan kebencian yang membuncah di dalam dirinya. Ini adalah orang-orang yang telah merusak hidupnya dan banyak orang lainnya. Ini dia, Raffi, bisik Budi. Ini adalah kesempatan kita. Kita harus mengambil gambar, merekam percakapan mereka,
dan mengungkapkan semuanya ke publik. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara pintu terbuka mengagetkan mereka. Salah satu penjaga villa muncul di belakang mereka, dan wajahnya tampak familiar. Itu adalah pria yang sebelumnya mengancam mereka di kafe, pria yang membawa pesan ancaman dengan mata dingin. "Ternyata kau berani juga datang ke sini, Raffi," kata pria itu dengan senyum mengejek. "Aku sudah tahu bahwa kau dan Budi akan mencoba hal ini. Tapi kalian tidak akan pernah berhasil. Kalian sudah memasuki permainan yang tidak bisa kalian menangkan." Raffi merasakan darahnya mendidih. Ia tahu bahwa ini adalah momen kritis, keputusan yang akan menentukan apakah mereka akan keluar hidup-hidup atau tidak. Dalam detik-detik yang penuh ketegangan itu, ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. "Jangan coba menghentikan kami," kata Raffi dengan suara penuh tekad. "Kami sudah sampai sejauh ini. Kami akan mengungkapkan semuanya, tidak peduli apa yang terjadi." Pria itu tertawa dingin. "Kau akan menyesal, Raffi. Tak ada yang bisa melawan kami." Dengan cepat, Raffi menarik ponselnya dan mulai merekam percakapan yang berlangsung di ruang utama. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Semuanya akan bergantung pada bukti yang berhasil mereka kumpulkan malam itu. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perang ini baru saja dimulai, dan jalan yang mereka pilih akan membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar lagi. Malam itu terasa semakin mencekam ketika Raffi dan Budi berhadapan dengan pria yang sebelumnya mengancam mereka. Wajah pria itu masih tampak dingin dan penuh kekuatan, seakan dia sudah tahu bahwa Raffi dan Budi akan datang ke villa itu. Setiap detik terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Raffi merasakan ketegangan yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Dengan penuh keberanian, Raffi memegang ponselnya lebih erat. Ia menatap pria itu, berusaha menunjukkan bahwa meskipun mereka terpojok, mereka tidak akan menyerah begitu saja. "Ini sudah lebih dari sekadar mengungkapkan kebenaran, kan?" kata Raffi dengan suara yang penuh tekad. "Kau dan teman-temanmu sudah terlibat dalam kejahatan besar, dan kami tidak akan diam begitu saja." Pria itu mendekat. Langkahnya berat dan penuh ancaman. "Kau pikir kau bisa mengubah apapun? Kebenaranmu tak akan berarti jika kau sudah berada dalam dunia yang tak bisa lagi kau pahami. Semua yang kau lakukan ini akan sia-sia." Budi yang berdiri di samping Raffi tidak tinggal diam. "Kami sudah sampai sejauh ini, dan kami tidak akan mundur. Kami punya bukti, dan kami akan membagikannya ke dunia. Kalian tidak bisa lagi menutupi semuanya." Pria itu tersenyum sinis, namun ada ketegangan di wajahnya. "Kalian sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar. Tidak ada yang akan percaya pada kalian. Kalau kalian pikir bukti itu bisa menyelamatkan kalian, kalian salah besar." Raffi dan Budi menatapnya dengan tatapan yang penuh tekad. Namun, mereka tahu bahwa situasi ini tidaklah mudah. Mereka berdua sudah sangat terperangkap dalam permainan yang mereka coba ungkapkan. Semakin lama, semakin jelas bahwa jalan yang mereka pilih ini akan membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Mendekati mereka, pria itu mendekatkan wajahnya ke wajah Raffi. "Aku sarankan kau berpikir ulang, Raffi. Kami punya cara untuk mengatasi masalah seperti kalian. Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Dan tidak ada yang bisa melawan kekuatan yang kami miliki." Dengan keteguhan hati yang semakin kuat, Raffi menjawab, "Kami tidak takut lagi. Kami sudah memilih jalan kami, dan tidak ada yang akan menghalangi kami." Namun, seiring dengan ucapan Raffi, suasana di villa itu semakin tegang. Para pengunjung yang sebelumnya berkumpul mulai melirik ke arah mereka. Raffi bisa merasakan mata-mata yang memperhatikan mereka. Dan ia tahu bahwa pertemuan ini sudah menarik perhatian lebih banyak orang daripada yang ia duga. Kini, bukan hanya pria itu yang mengancam mereka, tetapi seluruh lingkaran yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak hanya berhadapan dengan satu orang, tetapi dengan seluruh jaringan yang telah mengendalikan banyak hal. Pria itu akhirnya berdiri tegak dan mengangkat tangan. "Kalian masih ingin melawan?" tanyanya, dengan senyum mengejek di wajahnya. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka terbuka.
Seorang pria berpakaian formal dengan ekspresi serius memasuki ruangan. Pria ini tampak lebih berkuasa dan lebih matang. Raffi merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Ini bukanlah orang sembarangan, dan dia tahu bahwa kehadiran pria ini membawa sesuatu yang lebih besar. "Sudah cukup, Hendrik," kata pria itu dengan suara yang tegas. "Bawa mereka keluar." Pria bernama Hendrik itu hanya mengangguk, dan dengan cepat, dua orang pengawal yang berada di belakangnya bergerak maju untuk mengawal Raffi dan Budi. Raffi merasa terjebak, tetapi ada rasa lega yang datang saat melihat pria itu berbicara. "Aku akan berbicara dengan kalian lebih lanjut," kata pria itu, tanpa emosi. "Tapi bukan sekarang." Mereka berdua dibawa keluar dari ruang utama dan dibawa ke ruang lain yang lebih kecil dan lebih gelap. Suasana di sana terasa sangat berbeda, lebih menekan, seakan segala rahasia dan kegelapan dari dunia itu terkunci rapat. Raffi merasa tubuhnya kaku, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, ia tahu bahwa langkah mereka selanjutnya akan menentukan segalanya. Saat mereka dibawa ke ruang kecil, Hendrik menutup pintu di belakang mereka. "Kalian sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," kata Hendrik sambil melangkah mundur. "Pilihannya mudah. Kalian berhenti, dan kami menjamin keselamatan kalian. Atau kalian terus maju, dan hidup kalian akan berakhir di sini." Raffi menatap Budi, yang tampak sama tegangnya. "Apa yang harus kita lakukan, Budi?" Budi menatap sekeliling, mencoba menganalisis situasi mereka. "Kita tidak bisa mundur, Raffi. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita tidak melanjutkan, semuanya akan sia-sia." Raffi mengangguk pelan, menatap ponselnya yang masih tergeletak di atas meja. "Kita tidak punya pilihan lain." Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa langkah selanjutnya akan membawa mereka ke dalam perang terbuka, perang yang tidak bisa mereka menangkan sendirian. Mereka membutuhkan bantuan, dan mereka tahu betul bahwa mereka harus bersiap menghadapi kenyataan yang lebih gelap lagi. Namun, saat Raffi menatap Budi, ia merasakan ada sedikit harapan dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa keluar dari permainan ini hidup-hidup jika mereka terus berjuang. Kegelapan malam semakin mencekam saat Raffi dan Budi dipenjarakan di ruang sempit di villa tersebut. Suasana yang semakin tegang membuat mereka sadar bahwa segala keputusan yang mereka buat dari titik ini tidak hanya akan menentukan nasib mereka, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan orang-orang yang mereka cintai. Saat mereka duduk terdiam, mencoba menyusun rencana berikutnya, pintu ruang kecil itu terbuka. Hendrik, pria yang sebelumnya mengancam mereka, melangkah masuk diikuti oleh pria yang lebih tua, berwibawa, dan penuh kewibawaan. Pria ini, yang tampaknya memegang kendali, memiliki sikap yang berbeda dari Hendrik. Raffi dapat merasakan bahwa pria ini bukan hanya bagian dari jaringan gelap yang mereka lawan, tetapi mungkin adalah orang yang sebenarnya mengendalikan semuanya. "Ini bukan lagi masalah kecil," kata pria itu dengan suara rendah. Matanya memancarkan kewibawaan yang tak bisa dibantah. "Kalian telah memasuki dunia yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Tidak ada yang bisa kalian lakukan sekarang untuk kembali ke kehidupan kalian yang dulu." Raffi dan Budi saling pandang, namun mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. "Kenapa kalian melawan kami?" tanya pria itu. "Kalian tahu risiko yang kalian hadapi, dan kalian memilih untuk melawan. Ini adalah keputusan yang mengerikan." Budi yang sudah tidak sabar mencoba berbicara. "Kami tidak memilih untuk terlibat dalam ini, tetapi kalian telah membuat hidup kami tidak bisa mundur. Kalian mengendalikan begitu banyak hal dengan cara yang salah. Kami hanya ingin kebenaran terungkap." Pria itu tersenyum, tapi senyum itu penuh dengan ketidakpedulian. "Kebenaran? Kalian terlalu naif jika percaya bahwa kebenaran akan memberi kalian kebebasan. Dunia ini tidak sehitam putih itu, Raffi. Tidak ada yang mengalahkan mereka yang memiliki kekuasaan." Raffi merasa amarahnya memuncak, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. "Kekuasaan kalian tidak akan bertahan selamanya," kata Raffi dengan suara penuh keteguhan. "Ada lebih banyak orang yang mencari keadilan,
Dan ini hanya masalah waktu sampai semuanya terbongkar. Pria itu tidak menjawab, melainkan memberi isyarat kepada Hendrik untuk mendekatkan mereka. Kami sudah menyiapkan sebuah penawaran untuk kalian berdua. Kalian dapat berhenti sekarang, dan hidup kalian akan selamat. Kalian akan diberikan kehidupan yang lebih baik, jauh dari permainan ini. Namun, Raffi dan Budi sudah terlalu jauh dalam perjuangan ini untuk mundur. Mereka tahu bahwa jika mereka menerima tawaran ini, mereka akan terjebak dalam permainan yang lebih besar dan lebih kejam. Mereka memilih untuk bertarung, meskipun mereka tahu betapa berbahayanya jalan yang mereka pilih. Tidak ada tawaran yang bisa mengubah keputusan kami, kata Budi tegas. Kami akan terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, tidak peduli apa yang kalian ancamkan pada kami. Pria itu mengamati mereka berdua dengan pandangan yang tajam. Lalu, dengan senyum yang lebih lebar, ia berkata, "Kalian ingin tahu siapa yang benar-benar mengendalikan dunia ini? Kalian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Baiklah, kalian akan segera mengetahuinya." Dengan kata-kata itu, pria itu memberi isyarat kepada Hendrik, yang kemudian mengeluarkan ponsel dan menekan beberapa tombol. Dalam hitungan detik, layar ponsel itu menampilkan gambar dan video yang membuat darah Raffi dan Budi berdesir. Gambar itu adalah foto-foto lama dari Nyi Endang, namun bukan Nyi Endang yang mereka kenal. Dalam foto-foto tersebut, Nyi Endang tampak terlibat dalam banyak pertemuan dengan orang-orang penting, orang yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan kontrol. Ini bukan hanya tentang bisnis gelap yang dilakukan oleh Nyi Endang, tetapi melibatkan lebih banyak orang yang terlibat dalam perdagangan ilegal dan kekuasaan yang tak terlihat. Bukan hanya Nyi Endang yang terlibat, kata pria itu sambil memperlihatkan gambar-gambar itu. Dia hanyalah pion dalam permainan besar ini. Ada banyak orang yang lebih berkuasa, lebih berbahaya. Kalian bahkan tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya. Raffi merasa terkejut dan ngeri. Apa yang selama ini ia anggap sebagai perjuangannya melawan satu orang ternyata lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang Nyi Endang, tetapi tentang seluruh jaringan yang telah menguasai banyak aspek kehidupan mereka. Mereka tidak hanya menghadapi kejahatan biasa, tetapi sebuah sistem yang sudah terorganisir dengan sangat rapi. Namun, di tengah kebingungannya, Raffi merasa sesuatu yang lebih dalam. Ia merasakan bahwa meskipun mereka berada di ujung tanduk, ada sebuah kekuatan dalam dirinya yang tidak bisa diambil begitu saja. Mereka mungkin terpojok, namun mereka tidak akan menyerah begitu mudah. "Budi," kata Raffi dengan suara penuh tekad, "kita harus melawan. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang seluruh orang yang terjebak dalam permainan ini. Kita akan mengungkapkan semuanya, bahkan jika kita harus melawan dunia." Budi menatap Raffi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia tersenyum. "Aku bersama kamu, Raffi. Kita sudah sampai sejauh ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita." Pria itu melihat mereka dengan pandangan penuh kekaguman. "Kalian berdua memang lebih keras kepala dari yang kukira. Tapi ingat, apapun yang kalian lakukan sekarang hanya akan mempercepat kehancuran kalian." Namun, Raffi dan Budi sudah mengambil keputusan mereka. Ini bukan hanya tentang hidup mereka sendiri, tetapi tentang kebenaran yang harus dibawa ke permukaan. Mereka akan melawan, tidak peduli dengan ancaman yang datang. Dengan bukti yang mereka kumpulkan dan tekad yang semakin kuat, mereka tahu satu hal, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun mereka berada di ujung jurang, mereka akan terus berjuang untuk keadilan. Raffi dan Budi berjalan keluar dari ruang sempit itu dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Mereka tahu bahwa keputusan yang mereka buat tidak hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga akan mengguncang banyak hal yang telah lama tersembunyi. Mereka berada di titik yang sangat berbahaya, tetapi di dalam hati mereka, ada satu keyakinan yang menguat, keadilan harus ditegakkan, apapun risikonya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu tentang jaringan yang telah mengendalikan begitu banyak orang dan merusak kehidupan banyak orang. Semua yang mereka lakukan, setiap langkah yang mereka ambil, akan menentukan apakah mereka bisa keluar hidup-hidup atau terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Saat mereka meninggalkan villa itu,
Raffi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka tahu bahwa sekarang, lebih dari sebelumnya, mereka berada di radar orang-orang yang telah lama mengendalikan dunia ini. Setiap gerakan mereka dipantau, dan setiap keputusan yang mereka buat akan berujung pada konsekuensi besar. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka sudah tidak bisa mundur. Bukti yang mereka kumpulkan adalah langkah pertama, tetapi mereka harus mengungkapkan semuanya ke dunia. Mereka harus membuat orang-orang yang terlibat dalam kejahatan ini tak bisa lagi menyembunyikan diri mereka. Keesokan harinya, Raffi dan Budi bertemu di tempat yang aman, jauh dari pengawasan siapapun. Mereka telah merencanakan untuk mengungkapkan semuanya ke media dan pihak berwenang, tetapi mereka tahu bahwa untuk melakukannya, mereka harus sangat hati-hati. Dunia yang mereka hadapi tidak akan segan-segan untuk menghancurkan mereka jika mereka melakukan kesalahan. Apa langkah kita selanjutnya, Budi? Tanya Raffi, wajahnya penuh kecemasan. Kita tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan kita begitu saja. Kita harus bergerak cepat. Budi mengeluarkan laptop dari tasnya dan mulai membuka file-file yang mereka kumpulkan selama ini. Kita punya bukti yang cukup untuk membongkar semuanya, Raffi. Tapi kita harus memastikan bahwa informasi ini sampai ke tangan yang tepat. Orang yang bisa menyebarluaskan ke seluruh dunia tanpa takut akan ancaman. Raffi mengangguk, tetapi ia merasakan ada ketegangan yang semakin besar dalam dirinya. Bagaimana kalau mereka menemukan kita duluan? Mereka sudah tahu bahwa kita terlibat dalam ini. Budi menatapnya dengan tegas. Kita harus bergerak dengan hati-hati. Kalau kita tidak melakukannya sekarang, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Mereka mengatur rencana untuk menghubungi media besar yang sudah terbukti berani melawan kekuatan besar, dan mengirimkan bukti yang mereka miliki. Mereka juga menyusun pesan untuk pihak berwenang, berharap bahwa kali ini, keadilan akan ditemukan di sisi yang benar. Tapi meskipun mereka merasa yakin, ada rasa takut yang terus menggelayuti pikiran mereka. Mereka tahu bahwa jalan ini penuh dengan bahaya, dan jika mereka salah langkah, bisa berakhir dengan kehilangan segalanya. Pada malam yang sama, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Raffi dan Budi mengirimkan email yang berisi bukti-bukti yang mereka kumpulkan ke beberapa jurnalis terkemuka dan pihak berwenang. Mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat berisiko, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa mundur lagi. Namun, ketika mereka menekan tombol kirim, Raffi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan cemas semakin kuat, dan ketika ia melihat ponselnya bergetar, ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, dan ketika Raffi membuka pesan tersebut, sebuah ancaman kembali datang. Kalian sudah membuat kesalahan besar. Bunyi pesan itu, yang jelas-jelas datang dari mereka yang terlibat dalam jaringan gelap ini. Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Jika kalian tidak berhenti, semuanya akan berakhir buruk. Kami tahu di mana kalian berada, dan kami akan memastikan kalian tidak akan bisa melarikan diri. Raffi merasa darahnya berdesir. Ia tahu bahwa ancaman ini bukanlah sebuah permainan. Orang-orang ini tidak akan ragu untuk membuat mereka hilang begitu saja. Namun, meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ini bukan hanya tentang kita, Budi, kata Raffi dengan suara yang penuh keteguhan. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Budi mengangguk, meskipun wajahnya juga terlihat tegang. Kita sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan keluar sekarang. Mereka terus mengamati layar laptop, menunggu konfirmasi dari media yang mereka hubungi. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya, sebuah email masuk. Dengan hati berdebar-debar, Raffi membuka email itu. Setelah membaca beberapa kalimat, wajahnya tiba-tiba cerah. Kita berhasil, Budi. Ini benar-benar berhasil, kata Raffi dengan penuh rasa lega. Mereka menerima bukti kita dan sudah siap untuk mempublikasikan ini. Kita akan membuat dunia tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Beberapa detik setelah Raffi membaca pesan tersebut, sebuah suara keras terdengar dari luar jendela mereka. Tiba-tiba,
Mereka merasakan getaran kuat yang mengguncang seluruh ruangan. Mereka berdua berlari ke jendela dan melihat sebuah mobil besar melaju cepat ke arah mereka. Pintu rumah mereka terdengar berderak keras. Saatnya tiba, Raffi, bisik Budi. Wajahnya yang tegang menunjukkan bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu rumah itu terbuka dengan keras, dan di depan mereka berdiri Hendrik dan dua orang pengawal bersenjata. Raffi dan Budi tahu bahwa mereka telah terpojok. Mereka tidak punya pilihan lain selain melawan dan berharap ada cara untuk bertahan hidup dalam perang ini. Suasana di dalam ruangan itu menjadi sangat mencekam ketika Hendrik dan dua pengawal bersenjata memasuki rumah mereka. Setiap langkah Hendrik penuh dengan ancaman, dan matanya menatap Raffi dan Budi dengan rasa tidak sabar. Di luar, mobil yang melaju cepat terdengar semakin dekat, mengarah ke rumah mereka. Mereka tidak punya banyak waktu. Raffi merasakan detak jantungnya berpacu cepat. Ini bukan lagi sekadar ancaman dari mereka yang terlibat dalam jaringan gelap itu. Ini adalah perang terbuka. Mereka sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang mereka duga, dan kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tak akan keluar hidup-hidup. Budi berdiri tegak di samping Raffi, meskipun wajahnya juga dipenuhi ketegangan. Kita tidak punya pilihan, Raffi, bisiknya. Mereka datang untuk menghancurkan kita. Kita harus bertahan, atau kita akan mati. Raffi menatap Hendrik dan pengawal yang berdiri dengan senjata terarah ke mereka. Suasana semakin berat, dan setiap detik terasa semakin menegangkan. Mereka tahu bahwa jika mereka membuat langkah yang salah, semuanya akan berakhir. Namun, di balik rasa takut yang menggelayuti hatinya, Raffi merasa ada kekuatan yang tak bisa ia pungkiri. Mereka telah memilih jalan ini, dan mereka harus siap dengan segala konsekuensinya. Ini tidak akan berakhir dengan baik bagi kalian, kata Hendrik dengan suara yang penuh penghinaan. Kalian pikir kalian bisa melawan kami, mengungkapkan kebenaran? Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kalian berdua hanya pion dalam permainan besar ini, dan kalian akan segera tahu apa artinya melawan kekuasaan kami. Raffi menatap pengawal-pengawal itu dan kemudian beralih melihat Budi. Tidak ada yang akan menghentikan kita. Kita sudah berada di titik ini, dan kita tidak akan mundur, katanya dengan suara penuh keteguhan. Budi mengangguk pelan, menyadari bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk bertahan hidup, dan itu bergantung pada bagaimana mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya ini. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka lebih lebar, dan suara langkah kaki mendekat. Ternyata, mereka bukan hanya terpojok oleh Hendrik dan pengawalnya. Di luar, sejumlah orang berseragam hitam dan membawa senjata juga sudah memadati halaman rumah. Teriakan dari luar terdengar jelas. Raffi dan Budi kini benar-benar terjebak. Hendrik, kita tidak bisa terus menunggu, terdengar suara seorang pria dari luar. Kita harus segera selesaikan ini. Mereka tahu terlalu banyak. Raffi merasa jantungnya berdegup kencang. Ini bukan hanya tentang mereka berdua lagi. Mereka telah melibatkan banyak orang, dan jika mereka tidak bisa keluar dari sini dengan selamat, informasi yang mereka miliki bisa hilang begitu saja. Dunia yang mereka hadapi kini bukan hanya tentang kekuasaan. Ini adalah permainan hidup dan mati. Hendrik menatap Raffi dan Budi dengan tatapan tajam. Kalian sudah membuat pilihan, dan sekarang kalian harus menanggungnya. Tidak ada jalan keluar bagi kalian. Namun, saat itu juga, Raffi melihat sesuatu yang berbeda di mata Hendrik. Ada ketegangan, seolah-olah ada perasaan ragu yang mendalam. Raffi merasa sejenak ada celah, meskipun sangat kecil, untuk melawan. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Hendrik, jika kalian terus melawan kami, semua ini akan berakhir dengan kehancuran, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk kalian, kata Raffi dengan suara yang lebih keras. Kalian mungkin tidak melihatnya sekarang, tapi kalian akan menyesal. Hendrik terdiam sejenak, dan itu memberi Raffi harapan. Namun, sebelum Hendrik dapat menjawab, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari luar. Kaca jendela di sebelah mereka pecah, dan dua pengawal yang berada di pintu terjatuh dengan cepat.
Raffi dan Budi terkejut. Namun mereka segera menyadari bahwa tembakan itu datang dari luar rumah. Tembakan itu bukan berasal dari pihak mereka, tetapi dari pihak lain, sebuah pertolongan yang tak terduga. Dengan cepat, Hendrik dan pengawal yang tersisa berbalik, mengarahkan senjata mereka keluar. "Siapa itu?" teriak Hendrik dengan marah. Tapi suara tembakan itu terus berdengung, dan lebih banyak orang datang menyerbu rumah. Raffi dan Budi hanya bisa berdiri terdiam, bingung dengan situasi yang semakin kacau. Mereka tidak tahu siapa yang datang, tetapi ada harapan baru di dalam diri mereka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, pintu rumah terbuka lebar, dan seorang pria mengenakan jaket hitam dan topi hitam melangkah masuk. Wajahnya tertutup sebagian, namun Raffi bisa merasakan ada sesuatu yang familiar dalam dirinya. "Raffi, Budi," kata pria itu dengan suara dingin namun penuh kepercayaan diri. "Kalian berada di tempat yang salah, tapi kami akan membantumu keluar dari sini." Raffi menatapnya dengan kebingungan. "Siapa kamu?" Pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. "Kami adalah bagian dari kelompok yang lebih besar. Kami tahu siapa yang mengendalikan jaringan ini. Kami datang untuk menghentikan mereka. Tapi kalian harus ikut dengan kami jika kalian ingin selamat." Budi merasa kaget, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka. Mereka tidak bisa membuang kesempatan ini. "Kalian benar-benar bisa membantu kami?" tanya Budi, mencoba memastikan. Pria itu mengangguk dengan tegas. "Jika kalian percaya pada kami, kita akan mengungkapkan semuanya. Tapi kalian harus segera pergi, karena mereka tidak akan berhenti sampai kalian hilang." Raffi merasa seakan-akan dunia ini berputar lebih cepat. Mereka kini berada di tangan orang yang tidak mereka kenal. Namun sepertinya ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Mereka harus memilih apakah akan mengikuti orang ini dan mempercayainya, atau menghadapi kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. "Raffi, kita harus pergi," kata Budi, menyentuh lengan Raffi. Raffi menatap pria itu dan kemudian melihat Budi. "Ayo," katanya, mengambil keputusan untuk mengikuti orang yang tak dikenal itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan cepat, mereka mengikuti pria itu keluar dari rumah, memasuki mobil yang sudah menunggu di luar. Mereka tahu bahwa jalan ke depan akan penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, tetapi mereka juga tahu satu hal, ini adalah perjuangan terakhir mereka, dan mereka tidak akan berhenti. Mereka berlari cepat menuju mobil yang terparkir di luar rumah. Kendaraan yang kini menjadi satu-satunya jalan keluar. Raffi dan Budi memasuki mobil dengan penuh ketegangan, sementara pria yang membawa mereka keluar dari rumah itu duduk di kursi pengemudi. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan villa yang kini menjadi saksi bisu dari pertarungan yang baru saja terjadi. Raffi masih merasa bingung, jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya berputar-putar. Mereka telah berhasil lolos, tetapi masih banyak hal yang belum mereka ketahui. Siapa orang yang membawa mereka pergi? Mengapa mereka ingin membantu? Raffi merasa cemas dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Budi, yang duduk di sampingnya, tampaknya juga tidak lebih tenang. "Kita baru saja melarikan diri dari maut, Raffi," kata Budi, berusaha menenangkan dirinya. "Tapi kita masih punya banyak pertanyaan yang belum terjawab." Pria yang mengemudi mobil itu menoleh sekilas ke belakang dan memberi isyarat agar mereka duduk lebih tenang. "Saya tahu kalian banyak bertanya, dan saya akan jawab semua pertanyaan kalian. Tapi tidak sekarang. Kita harus jauh dari sini terlebih dahulu, atau mereka akan segera mengejar kita." Raffi menatap pria itu, mencari petunjuk tentang siapa dia sebenarnya. "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membantu kami?" tanya Raffi, suara penuh ketegangan. Pria itu menghela napas panjang dan menepuk setir mobil. "Nama saya Aryan. Saya bagian dari kelompok yang selama ini berusaha mengungkapkan kebenaran tentang orang-orang yang telah mengendalikan banyak aspek kehidupan kita, termasuk jaringan yang kalian coba bongkar. Kami tahu betul siapa yang mengendalikan kota ini, dan kami sudah lama berusaha menghentikan mereka." Raffi semakin bingung. "Tapi mengapa kami? Kami hanya dua orang biasa yang terjebak dalam kekacauan ini."
Kami tidak tahu apa-apa tentang kelompok ini atau siapa yang benar-benar terlibat. Aryan tersenyum tipis. Namun senyuman itu tidak membawa banyak kenyamanan. Kalian lebih dari sekadar orang biasa. Kalian adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tirai kekuasaan. Kalian mulai mencari kebenaran. Dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami tahu kalian berdua telah menjadi sasaran. Dan kami ingin membantu kalian mengungkapkan semuanya. Raffi terdiam sejenak. Apa yang dimaksud Aryan dengan mengatakan bahwa mereka lebih dari sekadar orang biasa? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini? Ia merasa kebingungannya semakin mendalam. Tetapi ada satu hal yang pasti. Aryan dan kelompoknya sepertinya memiliki informasi yang lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Jadi, kami harus melawan mereka yang berkuasa? Apakah itu yang kalian inginkan? Tanya Budi, suaranya penuh ketegangan. Aryan mengangguk dengan penuh keyakinan. Itulah satu-satunya jalan. Kalian sudah terperangkap dalam dunia ini, dan sekarang kalian harus berjuang untuk keluar dari permainan ini. Kami bukan hanya sekadar kelompok yang mencari kebenaran, tetapi kami adalah bagian dari perlawanan yang lebih besar, perlawanan terhadap kekuatan yang sudah lama mengendalikan segalanya. Mereka melaju melewati jalanan yang sepi, berbelok ke arah sebuah daerah yang lebih terpencil. Raffi merasakan ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat. Kemana mereka sebenarnya pergi? Apa yang akan terjadi jika mereka terus mengikuti Aryan? Setelah beberapa saat, Aryan berhenti di sebuah gudang besar yang tampaknya kosong dan terlantar. Mobil itu berhenti di depan pintu gudang yang besar, dan Aryan menyalakan lampu sorot yang terpasang di dekat pintu. Ia menoleh ke Raffi dan Budi. Kita akan bersembunyi di sini sementara waktu, kata Aryan. Di sini kita akan bertemu dengan anggota kelompok lain yang bisa membantu kalian menyelesaikan semua ini. Mereka keluar dari mobil dan memasuki gudang. Di dalamnya, ada beberapa orang yang tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Sebuah rencana besar, mungkin. Raffi dan Budi merasa cemas. Tetapi mereka tahu mereka tidak punya pilihan lain. Mereka telah memasuki dunia yang lebih besar dari yang mereka kira, dan sekarang mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Raffi. Suaranya masih penuh ketegangan. Aryan menatap mereka dengan serius. Kalian akan membantu kami mengungkapkan kebenaran. Kalian sudah mengumpulkan bukti yang cukup. Sekarang kita akan menyusun rencana untuk mempublikasikan semuanya. Ini akan menjadi perang terbuka, Raffi. Tapi kita tidak bisa melakukannya tanpa bantuan. Raffi merasa ketegangan itu semakin mencekam. Ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih ini tidak akan mudah. Dan mereka tidak bisa lagi mundur. Mereka harus melawan. Atau mereka akan menjadi bagian dari sistem yang telah menghancurkan banyak kehidupan. Aryan melanjutkan, kami sudah menyiapkan saluran untuk membagikan informasi ini kepada dunia. Kami akan menggunakan media dan teknologi untuk menyebarkan kebenaran, dan kita akan memastikan tidak ada yang bisa menutupinya lagi. Budi menatap Aryan dengan rasa tidak percaya. Kita benar-benar akan melawan mereka, bukan? Kita akan melawan sistem ini. Aryan mengangguk. Ya, dan kita akan menang. Kalian akan melihat bahwa dunia ini masih bisa berubah. Namun, di dalam hati Raffi, ia merasakan gelombang keraguan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi jika mereka gagal? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak bisa keluar hidup-hidup dari pertempuran ini? Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka sudah terlalu terlibat dalam permainan ini, dan satu-satunya jalan adalah maju. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sangat cepat. Raffi dan Budi tinggal di gudang yang terlindung dari luar dunia, bersembunyi dari pengejaran mereka yang terhubung dengan jaringan besar itu. Di dalam tempat yang sederhana namun cukup aman itu, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya dengan bantuan Aryan dan kelompoknya. Namun, meskipun rasa aman semu ini mulai terasa, ketegangan di dalam diri Raffi tak kunjung hilang. Rasa cemas dan ragu terus menggerogoti pikirannya. Aryan, yang memimpin kelompok ini, tidak berhenti memberikan informasi baru tentang perlawanan mereka terhadap kekuatan besar yang telah lama mengendalikan segala hal.
Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melawan semuanya sekaligus. Rencana mereka harus dilaksanakan dengan hati-hati. Segala langkah harus direncanakan dengan matang, karena jika mereka melakukan kesalahan, itu akan berakhir dengan kehancuran. Namun, Raffi merasa bahwa perasaan cemas itu lebih besar daripada yang lainnya. Ia merasa seperti hidupnya sedang berada di ujung tanduk, dan setiap pilihan yang ia buat bisa berarti kematian atau kebebasan. Ada banyak hal yang harus diputuskan, dan setiap keputusan itu bisa mengubah hidup mereka selamanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak, memikirkan akibat dari langkah yang akan mereka ambil. Pada suatu pagi yang cerah, saat Aryan sedang memimpin rapat dengan anggota kelompok lainnya, Raffi menarik Budi ke sisi dan berbicara dengan suara pelan namun penuh kepercayaan. "Budi, aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat. Semakin dalam kita masuk ke dalam dunia ini, semakin besar ancamannya. Apa yang akan terjadi jika kita gagal? Apa yang akan terjadi jika kita terjebak dalam permainan ini selamanya?" Tanya Raffi, suaranya penuh kekhawatiran. Budi menatapnya dengan tatapan serius, tetapi ada keyakinan yang jelas di matanya. "Kita tidak bisa mundur sekarang, Raffi. Kita sudah berjanji untuk membawa kebenaran ke permukaan, dan kita sudah melangkah terlalu jauh. Jika kita berhenti sekarang, itu hanya akan menguntungkan mereka yang mengendalikan semuanya. Kita harus melawan." Raffi terdiam sejenak. Ia tahu Budi benar. Mereka sudah terlalu dalam terlibat untuk bisa mundur. Mereka sudah berkomitmen pada tujuan ini. Kebenaran harus diungkapkan, dan mereka harus berjuang untuk itu. Meskipun jalan ke depan penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari takdir mereka. Ketika Aryan mendekati mereka setelah rapat, ia menatap mereka dengan pandangan yang penuh tekad. "Raffi, Budi, kita sudah siap untuk langkah besar berikutnya. Kami sudah mempersiapkan semuanya. Sekarang saatnya kita mengungkapkan apa yang telah kita temukan kepada dunia." Raffi mengangguk pelan, namun rasa ragu masih ada di dalam hatinya. "Tapi Aryan, apa yang akan terjadi jika kita gagal? Kita akan berhadapan dengan kekuatan besar yang tak akan segan-segan menghancurkan kita." Aryan tersenyum dengan kepercayaan diri yang tinggi. "Kita sudah mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengguncang dunia. Mereka tak bisa menghentikan kita begitu saja. Kita sudah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak berwenang yang siap mengungkapkan kebenaran. Ini bukan hanya tentang kita. Ini adalah tentang banyak orang yang sudah lama tertindas. Kita punya kesempatan untuk membuat perubahan." Mendengar itu, Raffi merasa sedikit lega. Aryan benar. Mereka tidak hanya melawan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang-orang yang selama ini terjebak dalam sistem yang korup. Kebenaran harus diungkapkan, dan mereka memiliki kesempatan untuk itu. Namun, tetap saja, ketakutan masih menghantui dirinya. Tidak ada jalan yang mudah. Apapun yang mereka lakukan, akan ada risiko besar yang mereka hadapi. Hari-hari berlalu dengan persiapan yang semakin intens. Raffi dan Budi bekerja sama dengan Aryan dan kelompoknya untuk merencanakan langkah besar yang akan mereka ambil. Mereka tahu bahwa dunia yang mereka hadapi ini sangat berbahaya, dan mereka harus bekerja dengan hati-hati. Pada malam yang telah mereka tentukan, mereka meluncurkan serangan mereka. Mereka mengirimkan bukti-bukti yang mereka kumpulkan ke media besar dan pihak berwenang, berharap agar kebenaran yang mereka temukan bisa tersebar ke seluruh dunia. Mereka juga menyiapkan berbagai saluran untuk memastikan bahwa informasi yang mereka kirimkan tidak bisa dibungkam oleh kekuatan besar yang ada. Namun, ketika mereka mengirimkan bukti-bukti tersebut, mereka tahu bahwa itu bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Itu baru permulaan. Mereka akan berhadapan dengan reaksi yang besar dari pihak-pihak yang telah terlibat dalam kejahatan ini. Raffi merasa seolah-olah mereka sudah membuka pintu menuju perang besar yang akan menentukan masa depan mereka. Beberapa hari setelah bukti-bukti itu tersebar, berita tentang pengungkapan jaringan gelap yang mengendalikan kota mulai muncul di media. Hal itu membuat kehebohan besar, tetapi juga menambah ketegangan di antara mereka. Raffi dan Budi mengetahui bahwa mereka telah mengguncang dunia, tetapi mereka juga menyadari bahwa ada ancaman yang lebih besar yang menunggu mereka. Pada malam berikutnya, saat mereka bersembunyi di tempat yang aman,
Ponsel Raffi bergetar dengan sebuah pesan yang tidak diinginkan. Ia membuka pesan itu, dan saat ia membaca kata-kata yang tertera, hatinya langsung tenggelam. Pesan itu datang dari pihak yang selama ini mereka lawan, orang-orang yang tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Kalian telah membuat kesalahan besar. Jika kalian tidak berhenti, kami akan memastikan kalian tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Ini adalah peringatan terakhir. Raffi merasakan ketegangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka telah mengguncang kekuasaan yang sangat besar, dan sekarang mereka berada dalam perang yang tak terhindarkan. Tidak ada jalan mundur. Namun, meskipun ancaman itu datang, Raffi merasa bahwa ini adalah saatnya untuk bertarung habis-habisan. Tidak ada lagi rasa takut yang bisa menghalangi mereka. Mereka telah memilih jalan ini, dan mereka akan menghadapinya dengan segala yang mereka miliki. Ini bukan hanya tentang kita, Budi, kata Raffi, dengan tekad yang semakin kuat. Ini tentang orang-orang yang telah lama tertindas. Kita harus melawan, tidak peduli apa yang terjadi. Budi menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan dengan itu, mereka berdua melangkah maju, siap menghadapi segala konsekuensi yang datang, karena mereka tahu bahwa perjuangan ini lebih besar dari sekadar hidup atau mati. Ini adalah perjuangan untuk kebenaran dan keadilan.